Saya Caleb, dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah cara membuat situs web menggunakan pembuat situs web Hostinger. Saya yakin akan membimbing Anda melalui setiap langkah prosesnya. Jadi cukup ikuti saja, dan di akhir video ini Anda akan memiliki situs web profesional lengkap untuk bisnis atau proyek Anda yang siap dipublikasikan. Jadi, mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu mendaftar di Hostinger. Untuk mendapatkan diskon tambahan pada paket Hostinger apapun, pastikan untuk mendaftar menggunakan tautan yang ada di bagian bawah layar ini, atau cukup gulir ke bawah ke deskripsi video dan klik tautan pertama yang Anda temukan di sana. Dengan menggunakan tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini, di mana diskon sudah langsung diterapkan. Dari sini, klik tombol Start Now berwarna ungu, dan seperti yang Anda lihat, kode kupon sudah langsung diterapkan. Kemudian Anda akan melihat 3 pilihan paket yang berbeda. Saya merekomendasikan memilih paket bisnis untuk performa terbaik. Namun jika Anda memiliki anggaran terbatas, paket premium juga bisa digunakan. Dan Anda selalu bisa melakukan upgrade nanti jika diperlukan. Untuk video ini saya akan memilih paket bisnis. Jadi saya akan klik pada pilih paket. Selanjutnya Anda akan memilih periode paket hosting Anda. Di bagian atas sini, Anda bisa memilih antara 48 bulan, 24 bulan, 12 bulan, atau 1 bulan. Saya merekomendasikan memilih 48 bulan untuk penghematan jangka panjang terbaik. Namun, jika anggaran Anda lebih terbatas, Anda bisa memilih salah satu opsi yang lebih singkat. Minimal, saya sarankan memilih periode 12 bulan karena itu sudah termasuk domain gratis. Untuk video ini, saya akan memilih 48 bulan. Lalu saya akan turun ke bawah dan memastikan kupon diskon 10% sudah diterapkan. Setelah itu, saya akan scroll ke bawah dan klik lanjutkan. Pada layar ini, Anda perlu mendaftar akun Hostinger. Mulailah dengan memasukkan alamat email Anda di sini, lalu ketikkan kata sandi. Setelah siap, klik daftar. Dari sini, silakan masukkan alamat penagihan dan informasi pembayaran Anda. Setelah semua informasi saya terisi, saya akan klik kirim pembayaran. Dan selesai. Akun Hostinger kita sekarang sudah siap dan kita bisa mulai. Sebelum membangun website, kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Anda bisa memilih membuat website untuk orang lain, diri sendiri, atau bisnis Anda. Saya akan memilih opsi ini. Lalu pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya. Di sini kita akan membuat website baru. Jadi saya akan klik buat website dan tekan berikutnya lagi. Dan kemudian kita akan memilih pembuat website Hostinger. Pilih yang ini lalu klik berikutnya lagi. Dan di sini Anda bisa memasukkan nama domain Anda. Dan jika Anda memilih paket 12 bulan atau lebih, maka Anda akan mendapatkan akses ke domain gratis seperti yang bisa Anda lihat di bagian atas sini. Untuk video ini, saya akan menggunakan domain sementara saja, jadi saya akan pergi ke kanan bawah dan klik gunakan domain sementara. Dengan opsi ini, saya bisa menghubungkan domain custom saya nanti. Dan di sini Anda bisa memilih apakah ingin membiarkan AI Hostinger membuatkan website untuk Anda. Di bagian bawah, Anda juga bisa mengakses template yang sudah jadi atau website link in bio. Untuk video ini, saya akan menggunakan AI Hostinger. Mari kita mulai dengan memasukkan nama brand kita. Saya akan memilih Oak and Amber Coffee yang sangat terkenal itu. Selanjutnya, Anda perlu memasukkan deskripsi Anda. Saya akan menempelkan deskripsi saya di sini, gulir ke atas. Izinkan saya menjelaskan deskripsi saya agar Anda tahu persis apa yang sebaiknya Anda tulis untuk website Anda. Tulislah sejelas dan sedeskriptif mungkin. Jadi saya mulai dengan menambahkan gambaran singkat tentang bisnis. Saya menyebutkan bahwa saya memiliki kedai kopi lingkungan bernama Oak and Amber Coffee. Saya juga menyebutkan bahwa kami menyajikan kopi, minuman, dan kue-kue. Lalu saya menambahkan 3 hal tentang bisnis saya yang membuat kami unik. Kemudian setelah menggulir ke bawah di sini, saya menuliskan secara persis apa yang saya inginkan dari website saya dan seperti apa tampilannya. Saya menyebutkan bahwa website tersebut harus menampilkan menu kami, jam operasional dan lokasi, serta memudahkan pelanggan untuk memesan untuk dibawa pulang. Saya juga mengatakan bahwa saya menginginkan desain yang hangat dan modern dengan foto produk berukuran besar, bagian-bagian yang rapi, dan tombol ajakan bertindak yang jelas seperti lihat menu dan pesan sekarang. Saya juga menuliskan palet warna dan jenis huruf yang ingin saya gunakan. Ini hanyalah contoh untuk sebuah kedai kopi, tetapi pendekatan yang sama berlaku tidak peduli jenis bisnis apa yang sedang Anda buatkan websitenya. Pikirkan tentang apa yang membuat merek Anda unik, tujuan apa yang ingin Anda capai melalui website Anda, dan gaya desain seperti apa yang paling mewakili Anda. Semakin jelas Anda di bagian ini, semakin dekat AI dalam menghasilkan draft pertama yang benar-benar bisa Anda gunakan. Jadi sekarang Anda menuliskan deskripsinya, gulir ke bawah, dan klik buat website.
Selanjutnya Anda melakukannya, proses pembuatan website Anda memakan waktu beberapa menit. Jadi saya mempercepat dan menemui Anda di langkah berikutnya. Dan inilah hasilnya, Hostinger AI sekarang telah membuatkan sebuah website untuk kita. Dan semua yang Anda lihat di sini hanyalah teks, gambar, dan video sementara. Namun jika Anda tidak puas dengan website yang dihasilkan, Anda bisa dengan mudah pergi ke kiri atas dan klik tombol buat ulang untuk membuat ulang website Anda. Dan Anda bisa mengulangi proses itu sampai Anda merasa puas. Untuk tutorial ini, saya rasa saya sudah puas dengan hasilnya, jadi saya akan tetap menggunakan versi ini. Sekarang mari kita lanjutkan dan bahas secara detail apa yang sedang kita lihat serta struktur dari website kita. Di bagian atas, kita memiliki header yang akan berisi logo dan menu kita di sini, serta halaman-halaman yang telah dibuatkan untuk kita. Penting untuk dicatat bahwa tergantung pada jenis website yang Anda buat, halaman-halaman ini mungkin akan berbeda. Untuk website kita, kita memiliki halaman beranda, halaman menu, halaman pemesanan, dan halaman tentang. Dan saat ini kita sedang berada di halaman beranda. Mari kita gulir ke bawah di sini. Dan seperti yang Anda lihat, kita memiliki sebuah bagian. Bagian pertama ini memiliki judul yang bertuliskan Selamat Datang di Oak and Amber. Ada gambar sebuah kedai kopi, dan kemudian beberapa paragraf teks yang mendeskripsikan bisnis kita. Bagian dari website kita ini adalah sebuah section, dan semua bagian berbeda ini adalah elemen-elemen berbeda yang ada di dalamnya. Dan saya akan mengajarkan Anda cara menyesuaikan section di website Anda seperti ini dalam beberapa saat. Dan saat kita menggulir ke bawah di sini, kita memiliki section lain seperti layanan kami. Kita juga memiliki section untuk ulasan di sini. Di bagian bawah, kita memiliki section untuk buletin kami. Dan di bagian paling bawah dari website kita, semuanya diakhiri dengan footer kita. Dan ini akan menjadi struktur yang hampir persis, sama yang akan Anda lihat di setiap website yang Anda buat. Anda akan menemukan berbagai section yang terdiri dari elemen-elemen berbeda, dan semuanya sepenuhnya dapat diedit. Di sisi kanan, Anda bisa mengganti palet warna jika Anda mau. Dan untuk melanjutkan serta mulai menyesuaikan website Anda, pergi ke kanan atas dan klik Lanjutkan. Sempurna, kita sudah mulai menyesuaikan website kita. Saat ini, bagian di atas ini memiliki video looping besar yang menurut saya terlihat sangat bagus, tapi memang terasa agak mengganggu. Dan saya rasa saya lebih suka menggunakan gambar diam saja. Anda bisa dengan mudah mengganti gambar atau video di sini dengan mengklik bagian tersebut lalu pergi ke kanan atas dan klik Edit Section. Dan di sini saya akan mengubahnya dari video menjadi gambar. Lalu saya klik ganti gambar. Lalu saya akan menyeret dan menaruh gambar yang tersimpan dari perangkat saya. Berikan waktu sebentar untuk mengunggah. Kemudian saya akan memilih gambar dan Anda akan melihat unggahannya di sini. Bagus, menurutku itu terlihat jauh lebih baik dan tidak terlalu mengganggu dibanding video berulang. Kami juga dapat dengan mudah mengubah teks di situs web kami. Untuk melakukannya, arahkan kursor tikus Anda ke teks yang ingin diubah lalu klik teks tersebut. Klik Edit Text. Anda dapat dengan Nbody menyorot dan mengubah semua teks yang Anda inginkan. Saya akan mengubahnya menjadi kopi segar setiap hari. Dan di bawahnya ada tombol yang bertuliskan pesan sekarang. Untuk mengubahnya cukup klik saja, klik tombol Edit, dan Anda dapat mengubah teks tombol di sini. Daripada pesan sekarang, saya ingin mengatakan tempatkan pesanan Anda. Dan kita juga dapat mengubah kemana tombol ini ditautkan setelah pengunjung situs web Anda mengkliknya. Misalnya, di sini saya ingin mengubahnya ke halaman tertentu. Jadi saya akan klik pada halaman, dan untuk halamannya saya pilih halaman pemesanan. Sempurna, sekarang saya rasa semua yang ada di bagian atas ini sudah terlihat sangat bagus. Anda juga dapat dengan mudah memindahkan semua elemen berbeda di situs web Anda. Misalnya, di sini jika saya ingin membuat tombol tempatkan pesanan Anda muncul lebih dekat ke tengah halaman, saya akan menahan klik kiri pada tombol tersebut, lalu saya bisa menyeret dan meletakkannya dimanapun saya mau. Anda juga bisa melakukan ini untuk teks. Tapi saya rasa saya lebih suka posisinya seperti sebelumnya. Jadi untuk membatalkan perubahan dengan cepat, pergi ke bagian atas dan tekan tombol undo di sini. Jika saya mengkliknya, itu akan membatalkan kedua perubahan tersebut. Ini benar-benar luar biasa dan memberi Anda kebebasan kreatif sepenuhnya atas segala hal di situs web Anda. Sekarang, mari kita lihat cara menambahkan elemen baru ke situs web Anda. Di kiri atas, Anda akan mengklik ikon plus yang bertuliskan elemen. Silakan klik di sini. Dan di sini Anda bisa menambahkan berbagai macam elemen yang berbeda. Kita punya teks, tombol, gambar, video, dan jika Anda ingin menambahkan elemen ke situs web Anda, cukup seret dan lepas elemen yang Anda inginkan. Anda bisa memposisikan ulang elemen tersebut seperti elemen lainnya. Jika Anda memutuskan tidak menginginkannya lagi, Anda sebenarnya bisa menghapus elemen tersebut dengan pergi ke ikon tempat sampah di sini lalu mengkliknya.
Anda juga bisa menambahkan bagian baru sepenuhnya ke situs web Anda. Jika saya menggulir ke bawah di sini, di antara bagian ini dan bagian atas, Anda akan melihat tombol biru, tambahkan bagian di antara keduanya. Jika saya klik di sini, kita punya banyak pilihan bagian berbeda yang bisa kita tambahkan. Anda bisa membuat sebuah bagian menggunakan AI, Anda bisa menambahkan bagian kosong, blog, toko online, dan di sini Anda akan melihat beragam template yang berbeda. Tergantung pada jenis situs web yang Anda buat, saya sangat menyarankan untuk menggulir di sini dan melihat jenis bagian mana yang paling cocok untuk Anda. Untuk situs saya sudah puas dengan bagian-bagian yang sudah ada, jadi saya akan lanjut ke langkah berikutnya. Saya akan pergi ke kanan atas di sini dan menutup ini. Lalu saya akan menggulir kembali ke atas. Fitur lain yang sangat berguna di sini adalah kemampuan untuk melihat pratinjau situs web Anda di perangkat seluler. Untuk melakukannya, pergi ke bagian atas dan klik ikon ponsel. Ini akan mengubah tampilan menjadi tampilan seluler. Dan di sini misalnya, jika saya memindahkan tombol order ke posisi baru di tampilan seluler, lalu mengembalikannya ke desktop, perubahan itu hanya akan memengaruhi versi seluler dari situs web. Itulah mengapa pendekatan terbaik adalah mengedit situs web Anda terlebih dahulu di tampilan desktop agar semuanya terlihat sesuai keinginan Anda, lalu Anda bisa masuk ke tampilan seluler dan melakukan penyesuaian kecil jika ada yang terlihat kurang pas. Jika sebuah tombol atau bagian tidak terlihat bagus di tampilan seluler, Anda bisa mengklik tombol bergambar mata di sini untuk menyembunyikan seluruh bagian tersebut. Dan Anda juga bisa dengan mudah mengubah visibilitas di sini jika ingin bagian tersebut hanya terlihat di seluler atau desktop saja. Saya rasa semuanya udah terlihat bagus di sini, jadi saya akan mengembalikannya ke tampilan desktop. Sekarang mari kita gulir ke atas dan bahas tentang menambah, menghapus, dan mengatur ulang halaman. Sebagai pengingat, halaman-halaman kita ada di kanan atas sini. Halaman-halaman yang sudah dibuat untuk kita adalah beranda, halaman menu, pemesanan, dan tentang. Untuk mengubah halaman-halaman ini, Anda bisa pergi ke sisi kiri dan klik pada halaman. Dan dari sini, Anda bisa mengelola semua halaman Anda. Jika Anda ingin membuka opsi-opsinya, pergi ke sisi kanan dan klik pada 3 titik ini. Dan karena ini adalah beranda kita, ada jumlah pengaturan yang terbatas yang bisa kita pilih. Tapi jika saya membuka halaman menu, misalnya, jika saya mau, saya bisa menjadikannya sebagai beranda saya. Saya bisa menyembunyikannya dari navigasi, dan saya bahkan bisa menghapus halaman tersebut sepenuhnya. Anda juga bisa mengatur ulang urutan halaman-halaman ini di menu utama Anda. Jadi jika saya ingin halaman pemesanan muncul sebelum halaman menu, saya bisa pergi ke sisi kiri di sini lalu menyeret dan memindahkannya ke atas halaman menu. Dan kemudian di kanan atas, Anda akan melihat perubahan itu tercermin. Dan Anda juga bisa menambahkan halaman baru. Untuk melakukannya, pergi ke kiri bawah dan klik tambah halaman. Dan ini terlihat sangat mirip dengan menambahkan bagian baru. Anda memiliki semua opsi yang sama di sini. Anda bisa membuat halaman dari AI, membuat halaman kosong baru, dan Anda juga memiliki semua template berbeda yang tersedia di sini. Jadi, baik Anda mengatur ulang, menghapus, atau menambahkan halaman baru, Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana navigasi situs Anda diatur. Mari kita tutup saja bagian ini. Sekarang mari kita kustomisasi header kita. Di bagian atas situs web Anda akan melihat header Anda di sini. Silakan klik pada bagian itu, lalu klik Edit Header. Di sini Anda akan melihat beberapa tab yang berbeda. Kita tetap mulai dengan tab Layout. Disinilah Anda bisa memilih seperti apa tampilan header Anda. Saat ini, header diatur pada opsi pertama di sini, di mana logo saya ada di sebelah kiri, menu utama saya di sebelah kanan, dan jika saya menambahkan fitur toko nanti, itu juga akan berada di sisi kanan. Untuk mengubahnya, Anda bisa klik pada layout baru, dan Anda akan melihat perubahan tersebut tercermin di bagian atas. Saya pikir saya oke dengan yang pertama yang dipilihnya untuk kita, jadi saya akan mengklik itu. Lalu mari beralih ke tab elemen. Di sini Anda dapat mengaktifkan berbagai hal seperti logo, ikon sosial, dan tombol, dan Anda dapat mengedit semuanya di sisi kiri. Berikutnya adalah tab logo. Kami akan mengunggah logo kami sebentar lagi, jadi saya biarkan saja untuk saat ini. Dan terakhir, mari kita periksa tab gaya. Di sini Anda dapat mengubah beberapa elemen desain yang berbeda, seperti warna latar belakang header Anda, apakah Anda ingin membuatnya transparan, dan Anda juga dapat mengubah font teks serta warna teks header Anda. Saya sudah cukup puas dengan semuanya untuk saat ini, jadi mari kita lanjutkan dan unggah logo kita. Saya akan kembali ke bagian logo di atas dan klik ganti gambar. Mari kita lanjutkan dan seret serta jatuhkan logo saya. Dan jika Anda belum memiliki logo, Anda bisa dengan mudah membuatnya untuk situs web Anda menggunakan situs seperti Canva.
Sekarang logo saya sudah diunggah, saya akan memilihnya di sini. Logo itu akan diunggah ke situs web saya. Setelah itu selesai, mari kita gulir ke bagian paling bawah situs web kita dan lihat cara mengedit footer kita. Untuk menyesuaikan footer Anda, cukup klik pada bagian tersebut lalu klik Edit Section. Di sini kita memiliki beberapa tab lagi. Kita akan mulai dengan tab latar belakang. Di sini Anda bisa memilih apakah ingin menggunakan warna, gambar, atau video. Anda juga bisa mengubah warna dan posisi bagian tersebut. Lalu kita punya tab tata letak. Di sini Anda dapat mengubah beberapa opsi tampilan visual tata letak. Namun, Anda mungkin tidak perlu khawatir tentang tab ini atau tab anchor. Untuk mengedit konten sebenarnya di dalam footer Anda harus keluar dari ini. Dan Anda dapat mengedit semua teks dan elemen di dalam footer Anda seperti bagian lain di situs web Anda. Seperti misalnya di sini, ikon media sosial ini. Jika Anda tidak menginginkan ikon-ikon ini, cukup klik pada elemennya, lalu Anda bisa klik ikon tempat sampah untuk menghapusnya. Anda juga bisa mengganti semua teks placeholder seperti nomor telepon dan email di sini. Dan Anda juga bisa menambahkan elemen baru, dan Anda bisa melakukannya dengan pergi ke kiri atas dan menambahkan elemen baru seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan jika Anda ingin menyembunyikan footer saat sedang mengerjakan situs web Anda bisa melakukannya dengan mengklik tombol bergambar mata di sini. Saya rasa header dan footer saya sudah cukup bagus untuk saat ini, jadi mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Jika Anda ingin mengubah gaya dan tampilan situs web Anda, pergi ke sisi kiri di sini dan klik pada Styles. Sekali lagi kita akan melihat beberapa tab yang berbeda dan kita akan mulai dengan tab warna. Di sini Anda akan melihat semua warna yang sedang digunakan di situs web Anda dan warna-warna tersebut diurutkan berdasarkan seberapa sering mereka muncul. Di bagian atas sini kita punya warna putih yang digunakan sebanyak 51 kali. Jika Anda ingin mengganti warna ini, cukup klik ubah dan Anda bisa memilih warna baru, lalu warna tersebut akan diperbarui di seluruh situs Anda sekaligus. Ini sangat cocok untuk menyesuaikan palet warna Anda dengan cepat. Selanjutnya, mari kita lihat font. Di sini Anda bisa melihat font yang saat ini saya gunakan. Dan jika saya ingin mengganti font-font ini, saya bisa klik edit gaya teks. Saya bisa mengganti font yang digunakan untuk judul dan paragraf saya. Mari kita kembali ke sini dan klik pada tombol. Di sini Anda dapat mengganti gaya tombol untuk seluruh situs web Anda. Anda memiliki 3 pilihan. Anda memiliki gaya tombol bulat ini, gaya tombol persegi bulat ini, dan yang sepenuhnya persegi. Dan untuk mengganti tombol, cukup klik pada gaya baru. Terakhir, mari kita cek animasi. Ini memungkinkan Anda mengontrol bagaimana elemen akan muncul di situs web Anda saat halaman dimuat. Anda bisa membuatnya sederhana tanpa animasi. Anda juga bisa memilih efek fade, slide, atau scale. Saat memilih animasi baru, Anda dapat menggunakan mode pratinjau untuk melihat seperti apa animasi tersebut di situs web Anda. Jadi begitulah cara Anda dapat dengan cepat mengubah gaya situs web Anda. Selanjutnya, mari kita bahas tentang formulir. Di banyak situs web, Anda akan menemukan formulir di halaman kontak, tetapi tergantung pada jenis situs web yang Anda buat, formulir itu bisa saja berada di tempat lain. Dalam kasus kita, formulir utama kita akan berada di halaman pemesanan. Jadi dengan menggunakan navigasi di kanan atas, saya akan klik pada halaman pemesanan. Dan di sini, Anda bisa melihat formulir di mana pengunjung dapat mengisi nama, email, dan pesan mereka untuk melakukan pemesanan atau menghubungi. Untuk menyesuaikan formulir ini, cukup klik pada formulir tersebut, lalu klik Edit Form. Kemudian di sisi kanan, Anda akan melihat nama formulir dan email tujuan pengiriman formulir yang telah diisi. Ini akan menjadi email yang sama dengan yang Anda gunakan untuk mendaftar di Hostinger. Jadi jika Anda ingin mengubahnya, silakan ubah di sini. Selanjutnya, mari kita cek tab bidang. Di sini Anda dapat menambah, menghapus, atau mengatur ulang urutan bidang. Saat ini kita memiliki bidang untuk nama, alamat email, dan pesan Anda. Namun jika Anda ingin menambahkan bidang formulir baru, cukup pergi ke bagian atas di sini, dan Anda akan menemukan beberapa opsi berbeda yang bisa dipilih. Lalu di bawah tab tombol Anda bisa mengubah teks pada tombolnya. Saat ini tertulis kirim pesan, tapi saya bisa menyorot ini dan mengubahnya menjadi lakukan pemesanan. Anda juga memiliki opsi untuk gaya dan animasi yang mirip dengan bagian-bagian lainnya. Jadi ketika seseorang mengirimkan formulir ini, entry mereka akan langsung masuk ke kotak masuk email Anda dan Anda bisa membalasnya langsung dari sana. Anda juga dapat melihat semua pengiriman formulir Anda di dalam website Builder. Untuk melakukan ini, mari pergi ke kiri bawah di sini. Dan klik pada 3 titik, lalu klik pada pengiriman formulir.
Dan di sini Anda akan melihat daftar setiap entry yang masuk melalui formulir Anda. Baiklah, mari kita lanjutkan dan tutup pembahasan ini di sini. Jika Anda menginginkan cara yang menyenangkan untuk berinteraksi dengan pengunjung situs web Anda untuk berbagi pembaruan atau mengepostkan berita, Anda juga dapat menambahkan blog ke situs web Anda. Untuk menambahkan blog, mari kita kembali ke tombol lainnya di kiri bawah sini, lalu klik blog dan klik mulai blog, dan ini akan membuat halaman baru untuk situs web Anda, dan Anda akan melihat bahwa halaman tersebut secara otomatis ditambahkan ke navigasi di kanan atas. Dari sini Anda dapat mengelola semua postingan Anda di satu tempat. Anda boleh melihat draft, postingan terjadwal, dan postingan yang sudah dipublikasikan. Untuk membuat postingan baru, cukup gulir ke bawah dan klik tambahkan postingan baru. Anda bisa memilih untuk membuat postingan blog dengan AI dan Anda juga bisa menulisnya sendiri dengan mengklik lewati, saya akan menulisnya sendiri. Dan ini akan menambahkan postingan blog baru ke halaman blog Anda. Anda akan melihatnya muncul di sini di sisi kiri. Dan untuk mengedit postingan blog itu sendiri, Anda bisa mengklik 3 titik di sini. Anda bisa mengedit postingan itu sendiri. Dan jika Anda ingin mempublikasikannya dan membuatnya tayang, cukup klik tombol publikasikan di sini. Dan ini akan mengubah statusnya dari draft menjadi publik. Jika Anda ingin menjual produk atau layanan langsung melalui situs web Anda juga bisa melakukannya menggunakan pembuat situs web Hostinger. Dan Hostinger membuatnya sangat mudah. Di sisi kiri, mari kita klik ikon toko di sini, lalu klik tambahkan toko. Di kanan atas, Anda akan melihat sekarang kita memiliki ikon tas belanja kecil dan kita juga memiliki tab toko baru. Dan di sini kita memiliki halaman toko kita. Halaman ini juga sudah memiliki beberapa produk contoh yang telah dibuat untuk kita. Dari sini, mari kita kembali ke sisi kiri dan klik ikon toko lagi. Untuk menyiapkan toko kita sepenuhnya, mari kita pergi ke pojok kiri bawah dan klik kelola toko. Mari kita mulai dengan memilih nama toko kita. Nama tokonya akan Oak and Amber. Lalu saya akan klik lanjutkan. Kita akan menutup jendela ini di sini. Dan mari kita mulai dengan menambahkan produk pertama kita. Klik tambah produk. Dan Anda akan melihat daftar berbagai jenis produk yang bisa Anda jual. Untuk sekarang, saya akan mulai dengan sederhana, yaitu menambahkan produk fisik. Oke, mari kita mulai dengan mengunggah foto produk kita. Jika Anda sudah memiliki foto produk, Anda bisa mengunggahnya di sini, lalu menghasilkan detail produk menggunakan AI. Namun, saya akan memilih cara manual dan mengunggah gambar saya sendiri, serta menuliskan semuanya sendiri. Mari kita unggah gambar produk kita terlebih dahulu dengan menyeret dan meletakkannya di sini. Tunggu hingga proses unggah selesai. Dan sekarang gambar produk kita sudah ada. Selanjutnya mari kita beri judul pada produk kita. Saya akan menamainya Oak and Amber Espresso Coffee Beans. Anda bisa menambahkan subjudul jika mau, dan Anda juga bisa menambahkan pita. Anda bisa menggunakan fitur ini untuk membuat produk Anda lebih menonjol. Misalnya, di sini saya bisa menuliskan produk baru dan potongan teks kecil itu akan muncul di samping produk saya ketika pengunjung website melihatnya. Ini akan membuat produk tersebut sedikit lebih menonjol. Sekarang mari kita masukkan deskripsi produk kita. Anda bisa menggunakan fitur penulis AI di sini untuk membantu Anda, atau Anda bisa menulisnya sendiri. Saya sudah punya deskripsi di sini, jadi saya akan langsung salin dan tempel. Lalu mari kita gulir ke bawah dan atur harga produk. Saya akan menetapkan harga ini menjadi $19.99. Anda bisa menambahkan harga diskon jika diinginkan. Dan opsi lainnya di sini digunakan untuk melacak inventaris dan jumlah produk. Ada beberapa pengaturan lain di bagian bawah sini yang sebagian besar untuk metadata. Untuk saat ini saya biarkan pengaturan ini apa adanya, saya simpan publikasikan produk, pergi ke kanan bawah, klik simpan. Dan seperti yang bisa Anda lihat di sini, produk saya sekarang sudah tersedia. Saya juga akan melanjutkan dan menghapus semua contoh produk ini dengan menggulir ke atas dan mengklik kotak centang ini di sini, lalu saya akan menghapus tanda centang pada produk saya dan mengklik hapus untuk produk lainnya. Klik hapus lagi. Dan sekarang tinggal satu produk yang baru saja saya buat. Sekarang mari kita lanjutkan dan selesaikan pengaturan toko kita. Buka sisi kiri dan klik pengaturan, lalu klik pembayaran. Di sini Anda dapat menghubungkan berbagai penyedia pembayaran sehingga pelanggan Anda benar-benar bisa melakukan checkout. Opsi yang paling populer adalah PayPal dan Stripe, tetapi Anda juga bisa mengaktifkan metode manual seperti transfer bank atau pembayaran di tempat jika itu sesuai untuk bisnis Anda. Selanjutnya klik pada pengiriman. Disinilah Anda dapat mengatur opsi pengiriman dan pengantaran Anda. Anda dapat membuat zona pengiriman yang berbeda dengan mengklik buat zona.
Misalnya, di sini Anda bisa mengatur pengantaran lokal, seluruh negeri, atau internasional. Saya berencana untuk berjualan di Asia, jadi saya akan menamainya pengiriman gratis AS. Dan untuk negara saya akan klik tambah negara. Saya akan menggulir ke bawah sampai menemukan Amerika Serikat di sini. Saya akan memilihnya, klik simpan, dan sekarang saya memiliki pengiriman gratis ke Amerika Serikat. Selanjutnya, kembali ke sisi kiri dan klik pada pajak. Klik pada tambah aturan pajak. Dan di sini Anda dapat mengatur pajak penjualan berdasarkan negara dan wilayah Anda. Saya akan melakukan riset di sini dan mungkin berkonsultasi dengan profesional pajak untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dan hal ini akan sangat bervariasi tergantung pada wilayah Anda dan jenis produk yang Anda jual. Dan terakhir, mari kita tambahkan informasi perusahaan kita. Anda bisa klik di sini di sebelah kiri. Anda dapat mengisi nama perusahaan Anda dan mengunggah logo Anda. Anda juga bisa menambahkan kontak dan alamat Anda. Ini penting karena akan muncul di faktur dan tanda terima pelanggan Anda. Jadi pastikan untuk menyertakan nama bisnis, alamat, dan informasi kontak Anda di sini. Dan setelah semua pengaturan ini terisi, toko Anda akan siap menerima pembayaran, mengatur pengiriman, dan mengirimkan produk Anda. Untuk menyelesaikannya, mari kita pergi ke kanan bawah dan klik simpan. Dan setelah Anda mengikuti semua langkah ini dan menambahkan produk ke toko Anda, beginilah tampilan halaman toko Anda setelah semuanya selesai. Dan inilah tampilan halaman produk Anda. Seperti yang Anda lihat, Anda dapat dengan mudah menambahkan barang ke keranjang dan kemudian melakukan pembayaran. Sangat mudah untuk diatur dan bekerja dengan sangat baik untuk pengunjung situs web Anda. Sekarang setelah kita selesai membuat toko, mari kita pergi ke kanan atas untuk kembali ke pembuat situs web. Selanjutnya, mari kita periksa pengaturan umum dan atur SEO kita agar situs kita bisa ditemukan di Google. Pertama, mari kita kembali ke sebelah kiri dan gulir ke bawah ke bagian lainnya, lalu klik pada pengaturan umum. In First My Account, Anda dapat mengunggah favicon Anda. Jika saya buka di sini, mengunggah gambar di sini akan mengatur ikon kecil di tab browser pengunjung situs web Anda, dan Anda dapat mengunggah favicon Anda dengan mengklik tambah gambar lalu menyeret dan menjatuhkan gambar tersebut. Saya akan memilihnya di sini. Anda akan melihat bahwa favicon kecil saya akan muncul di sini, lalu klik simpan perubahan. Selanjutnya kita akan melihat gambar pratinjau tautan. Ukuran yang direkomendasikan untuk ini adalah 1200 x 630 piksel. Dan seperti inilah tampilan gambar pratinjau tautan. Sebagai contoh, di sini ini adalah Hostinger dan Anda dapat menambahkan gambar pratinjau tautan seperti yang kita lakukan untuk favicon. Selanjutnya kita akan melihat pengaturan SEO kita. Anda dapat mengklik tab SEO di sini di sebelah kiri dan kemudian Anda bisa membuka salah satu halaman Anda di sebelah kiri ini. Mari kita mulai dengan halaman beranda kita. Satu hal yang sangat membantu adalah Anda juga dapat menggunakan asisten SEO AI untuk menghasilkan informasi SEO untuk setiap halaman Anda. Ini akan menghasilkan judul, deskripsi meta, dan kata kunci untuk setiap halaman di situs web Anda. Di sini saya akan klik untuk menghasilkan info SEO baru. Anda dapat memasukkan deskripsi halaman. Saya akan membiarkannya seperti ini, lalu klik pada langkah berikutnya. Kita akan memilih kata kunci tambahan, lalu klik lagi pada langkah berikutnya. Dan beginilah tampilan semuanya. Jika Anda ingin menyesuaikan apapun di sini, Anda benar-benar bisa melakukannya. Saya akan pergi ke kanan bawah dan klik selesai, dan Anda akan melihat bahwa SEO untuk halaman ini sekarang sudah diatur. Cukup ulangi proses ini untuk setiap halaman Anda dan semuanya akan siap digunakan. Sekarang mari kita hubungkan domain khusus untuk situs web kita. Anda dapat melakukannya dengan pergi ke kanan atas dan mengarahkan kursor ke hubungkan domain. Jika Anda mendaftar untuk paket 12 bulan atau lebih, Anda seharusnya memiliki opsi untuk mengklaim domain gratis di sini. Klik pada dapatkan domain, dan Anda perlu mengetikkan nama domain Anda di sini. Saya sarankan memilih sesuatu yang berakhiran .com. Sebagai contoh di sini, saya akan memilih okembercoffee.com. Dan seperti yang Anda lihat, domain itu tersedia dan gratis selama 1 tahun. Jadi saya akan klik ini, lalu pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya. Silakan isi informasi pribadi Anda di sini dan klik langkah berikutnya. Dan kemudian Anda akan mengisi detail kontak Anda di sini. Pergi ke bagian bawah dan klik selesaikan pendaftaran. Ini akan mendaftarkan domain Anda dan secara otomatis menghubungkannya ke situs web Anda. Jadi tunggu sebentar hingga prosesnya selesai. Dan sekarang domain telah ditambahkan ke situs web kita. Klik lanjutkan. Dan sekarang di kanan atas Anda akan melihat tertulis okembercoffee.com. Jadi sekarang semuanya sudah terhubung dan siap digunakan. Pastikan Anda selalu memeriksa kotak masuk email Anda.
akan ada email yang segera masuk untuk memverifikasi pendaftaran domain Anda. Email tersebut bisa saja muncul dalam beberapa menit hingga beberapa jam, namun setelah email itu masuk, cukup ikuti langkah-langkah di dalamnya dan Anda akan bisa memverifikasi domain Anda agar semuanya tetap berjalan lancar. Dan sekarang situs web kita sudah siap untuk ditayangkan. Untuk mempublikasikan situs web Anda, pergi ke kanan atas dan klik Go Live. Ini dia akan mempublikasikan semua perubahan yang telah kita buat. Ini bisa memakan waktu beberapa saat untuk selesai. Dan selesai. Situs web kita sekarang sudah online dan kita bisa klik lihat situs untuk mengunjunginya di perangkat desktop atau kita juga bisa melihatnya di perangkat seluler. Sekarang situs web kita sudah tayang, tapi masih ada satu hal lagi yang ingin kita lakukan. Mari kita atur email bisnis profesional. Bidik email profesional yang sesuai dengan domain Anda seperti info.joeakembercoffee.com akan membuat bisnis Anda terlihat lebih kredibel. Ini membuat komunikasi dengan pelanggan Anda menjadi lebih mudah. Untuk mengaturnya, mari klik tanda X di kanan atas, lalu pergi ke kiri atas, klik pada Website Builder dan klik pada Hosting atau Dashboard. Dari sini, klik pada email dan di bawah klaim email gratis Anda, gulir ke bawah dan klik mulai gratis untuk domain tersebut agar memastikan itu adalah domain yang ingin Anda gunakan. Dalam kasus saya, itu oakembercoffee.com. Dari sini saya akan klik konfirmasi, lalu klik mulai uji coba gratis. Untuk nama email, saya akan masukkan info dan itu akan menjadi info oakembercoffee.com. Silakan masukkan kata sandi dan klik buat. Kemudian Anda bisa memilih apakah ingin masuk dan menggunakan email Anda melalui browser atau salah satu aplikasi yang direkomendasikan oleh hosting. Pilihan ini sepenuhnya terserah Anda, dan jika Anda ingin membuat email tambahan, cukup klik buat kotak surat lain. Dengan itu, situs web Anda sekarang sudah aktif dan siap digunakan. Pastikan juga Anda tidak lupa menggunakan tautan di bagian atas deskripsi video ini untuk mendapatkan tambahan diskon 10% untuk paket hostinger Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya benar-benar berharap video ini membantu Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.